firman Tuhan. Selikan mata rohani kami untuk kami memahami kitab Wahyu ini, sehingga gereja Tuhan, orang percaya mempersiapkan diri untuk segala sesuatu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita masuk dalam tema kita, kekristenan yang mengalami kemenangan. Amin. Ada Kristen-Kristen yang tidak mengalami kemenangan, tapi kita percaya ketika kita dalam hadirat Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan di kitab Wahyu akan disingkapkan oleh Tuhan secara menyeluruh dalam kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, secara pribadi, sehingga kita semua dapat mengalami kemenangan. Amin. Sebelum kita buka Wahyu 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20, kita buka dulu Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Di sini dikatakan berbahagialah yang membacakannya dan mendengarkannya, nubuat-nubuat yang ada di kitab Wahyu ini, apa yang sudah dituliskan oleh Yohanes di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dikatakan berbahagialah artinya beruntunglah kita. Amin. Beruntunglah kita kalau kita bisa membuka kitab Wahyu ini, dan penyingkapan kitab Wahyu ini akan terus disingkapkan dari Wahyu 1 sampai Wahyu yang ke-22, sehingga kita bisa memahami apa yang sedang terjadi dan harus terjadi di tengah dunia ini. Amin. Amin. Mengapa disebutkan di sini waktunya sudah dekat? Karena waktu penggenapan segala sesuatu yang dinubuatkan di kitab Wahyu ini sudah dekat. Amin. Amin. Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos, yang sebelumnya dia disiksa terlebih dahulu, dimasukkan, digoreng dengan minyak panas, tapi tidak terjadi apa-apa atas kehidupannya. Allah memahyukan penglihatan kepada Yohanes mengenai apa yang segera terjadi di akhir zaman ini. Nah, oleh sebab itu kita mau pelajari dari kitab Wahyu 1 ini sampai dengan Wahyu ke-22, dan terus akan kita pelajari. Kita buka Wahyu 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Wahyu 1 ayat 9 sampai yang ke-20, di bawah tema penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketipunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat." Amin. Di kitab Wahyu kita menemukan banyak sekali ayat yang mengatakan angka 7. 7 gereja, 7 meterai yang akan dibuka, 7 sangkakala, 7 kaki dian dan sebagainya. 7 ini adalah angka penggenapan. Jadi segala sesuatu di kitab Wahyu yang dinubuatkan ini segera terjadi. Amin. Amin. Nah, kita mau lihat bahwa Yohanes melihat satu penglihatan di Pulau Patmos di dalam penderitaannya yang sangat. Saya mau katakan hari-hari ini ketika gereja Tuhan mengalami penderitaan dan aniaya yang hebat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, justru di tengah aniaya dan penderitaan itu kita bisa masuk di dalam hadirat Allah, di dalam kepenuhan kuasa Roh, sehingga kita bisa memahami apa yang dilihat oleh Yohanes. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes ini dikatakan di sini, engkau harus menuliskannya dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Surat kepada 7 jemaat ini untuk memperingatkan gereja akhir zaman, sekaligus untuk kita melihat apakah kita merupakan tipe dari gereja-gereja yang sebentar saya akan ungkapkan secara cepat tanpa kita membacanya, karena di tempat ini saya sudah menganjurkan untuk kita semua membaca kitab Wahyu sampai selesai, sehingga khotbah-khotbah yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Amin. Nah, surat ini dimulai dengan kata kepada malaikat jemaat. Ini menunjukkan bahwa malaikat jemaat ini adalah gembala yang bertugas sebagai malaikat. Gembala yang bertugas sebagai malaikat untuk melindungi jemaatnya. Jadi setiap gembala sidang harus menyadari panggilannya di dalam kehidupannya, bahwa dia sebenarnya sebagai malaikat yang menjaga setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan bagi dia. Nah, oleh sebab itu kita mau satu persatu melihat bahwa Yohanes menuliskan dalam sebuah kitab, dia kirim kepada jemaat Efesus yang pertama. Saya rasa cukup saja. Jemaat Efesus yang pertama, nanti kita bisa buka, baca sendiri. Saya dengan cepat kita melihat bahwa apakah kita tipe gereja seperti ini. Jemaat Efesus adalah jemaat yang menunjukkan jeripaya dan ketekunan dalam kehidupan kekristenannya. Yang pertama.
sudah meninggalkan kasih yang semula kepada Tuhan. Mereka sabar menderita karena nama Yesus. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Ya seperti kita juga selalu berkumpul dan berdoa. Selalu mendukung kekurangan jemaat lain. Mereka giat melakukan pengutusan untuk memberitakan Injil. Apalagi yang kurang dalam jemaat Efesus. Tetapi yang kurang di sini adalah kasih mula-mula. Mereka melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa disertai dengan kasih. Dan mereka mendapatkan pelajaran yang sangat mahal, yaitu dengan diangkatnya kaki dia. Yaitu diangkatnya pelayanan Tuhan di dalam gereja itu. Kalau saya mau katakan bahwa diangkat pelayanan berarti gereja itu bisa ditutup. Kaki dia bicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga di kota Efesus sampai saat ini tidak pernah ditemukan gereja yang dapat melaksanakan ibadahnya kembali. Ya kalau kita jalan ke kota Efesus, sekarang ada tur sampai ke 7 gereja-gereja di Asia kecil ini. Kita lihat sampai sekarang di Efesus, di kota Efesus tidak ada gereja-gereja yang kembali bisa beribadah. Penduduknya beribadah ke kota lain. Orang Kristen yang kehilangan kasih mula-mula ini banyak ditemui hari-hari ini. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita bisa nolong orang susah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan menderita bagi nama Yesus, tetapi tidak ada kasih mula-mula. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan, bertobatlah, engkau sudah jatuh begitu dalam. Amin. Apapun yang kita lakukan hari ini harus berdasarkan kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu gereja Tuhan harus dipulihkan. Orang percaya harus dipulihkan dari segala kepahitan, kedurhakaan, sakit hati dalam gereja, kepada gembala, kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga pemulihan terjadi atas kehidupan orang percaya dan mereka mulai merasakan kasih Allah kembali dalam kehidupan. Amin. Amin. Jadi bukan jaminan kalau kita sudah melayani Tuhan terus kita bisa bantu orang lain dan melakukan pengutusan penginjilan keluar, semuanya sia-sia tanpa kasih. Kemudian yang kedua, jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna telah banyak menderita dari pihak orang Yahudi yang menyampaikan fitnah terhadap gereja Smyrna ini kepada pemerintah Romawi, sehingga mereka banyak mengalami penindasan. Kemurnian kerohanian mereka diuji oleh penderitaan ini, sehingga kepada jemaat Smyrna diserukan supaya mereka setia sampai mati. Amin. Jemaat Smyrna ini mengalami tantangan dari pemerintah Romawi, sehingga Tuhan mengatakan bahwa jemaat Smyrna harus setia sampai mati. Jemaat Smyrna ini adalah gambaran dari gereja yang lemah secara keuangan, tapi kaya akan pekerjaan Roh Kudus. Gereja Smyrna ini dipakai Tuhan untuk memberikan teguran kepada gereja-gereja akhir zaman, yaitu kita semuanya, dengan tujuan untuk membawa gereja akhir zaman untuk hidup berdasarkan anugerah Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan. Amin. Dengan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kemudian jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini terdapat di kota Pergamus ini terdapat satu kuil kafir. Kuil kafir yang termasyhur untuk Asklepios, dewa penyembuh. Sehingga banyak orang datang ke Pergamus ini untuk minta kesembuhan. Jemaat Pergamus ini dipuji oleh karena keteguhan iman mereka yang mereka perlihatkan. Ya, di tengah-tengah adanya kuil kafir, tetapi jemaat Pergamus ini juga dipuji karena keteguhan imannya. Jemaat ini berpegang pada nama Yesus dan tidak menyangkal imannya kepada Kristus. Tetapi yang menjadi keberatan terhadap jemaat ini adalah beberapa orang di jemaat ini menganut ajaran Belial, ajaran nabi palsu. Nabi palsu, Belial, yang bisa dibayar untuk mengutuki bangsa Israel. Ada nabi-nabi palsu hari-hari ini masuk dalam gereja-gereja untuk
mempengaruhi jemaat Tuhan. Dan dia hanya satu yang dia inginkan, yaitu uang. Nah, nabi palsu ini menyesatkan jemaat Pergamus. Dan jemaat ini dikatakan tetap berpegang pada nama Yesus. Dan tetap ada juga yang mengikuti pengajaran pengikut Nikolas, yaitu bidat-bidat Kristen. Banyak hari-hari ini, saksi Yehova dan sebagainya, yang menyesatkan jemaat. Walaupun mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Kristus, tapi jemaat Pergamus ini kompromi sama dosa. Jemaat Tiatira, jemaat di kota ini sangat terpecah belah. Jemaat ini didorong untuk tetap setia. Mereka mengikuti ajaran seorang nabi perempuan, Isabel, yang membuat suaminya menjadi penyembah berhala. Jemaat ini mempunyai kasih, iman, dan ketekunan. Tetapi jemaat ini dicela oleh Allah karena kesesatan mereka. Oleh pengajar-pengajar palsu, mereka melakukan perzinahan rohani. Nah, jemaat tipe ini tidak akan diangkat. Sebagaimana jemaat yang pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat ini tidak mungkin diangkat oleh Tuhan kalau tidak bertobat. Bahkan akan masuk masa kesusahan besar. Yang kelima, jemaat Sardis. Jemaat ini mati rohaninya. Bayangkan, di dalam satu gereja ada jemaat yang mati. Gereja itu mati. Gereja ini kelihatan hidup, kelihatannya banyak aktivitas pelayanan, tetapi Tuhan berkata itu semua sia-sia, karena jemaat tipe ini tidak akan diangkat karena pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena mereka tidak akan mengetahui Yesus akan datang seperti pencuri. Tetapi kita yang berada dalam anak-anak terang, yang mengalami pewahyuan Tuhan, yang mengerti nubuatan yang diwahyukan ini, kata firman Tuhan, berbahagialah, beruntunglah. Sebab kita tidak menjadi tipe-tipe gereja seperti ini. Dan kita tidak mungkin Yesus datang seperti pencuri, tidak mungkin. Karena semua firman dibukakan sehingga kita mengetahui saat kedatangannya. Amin. Nah, jemaat Philadelphia yang keenam adalah jemaat di sini tidak dikutuk oleh Tuhan, tapi diingatkan untuk berhati-hati terhadap mereka yang mengaku Yahudi padahal bukan. Nah, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, ini adalah jemaat Philadelphia, adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat ini akan diangkat oleh Tuhan dengan kekuatan yang tidak seberapa, namun tidak menyangkal Tuhan dan menuruti firman. Tekun menantikan Tuhan. Artinya mereka jemaat Philadelphia ini tekun menantikan Tuhan, artinya mereka tetap di dalam doa. Mereka tetap bersungguh-sungguh menantikan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan iblis akan tersungkur di kaki jemaat Philadelphia. Amin. Dan Tuhan katakan bahwa jemaat Philadelphia ini dilindungi dari masa kesukaran yang akan menimpa dunia. Dan akan dituliskan nama yang baru. Gereja Philadelphia adalah gambaran dari gereja yang memiliki otoritas. Amin. Amin. Kita punya otoritas atas kuasa iblis. Apabila kita mau diperbaharui oleh Tuhan, kita harus melihat tipe-tipe gereja ini. Hanya satu gereja yang dapat diangkat dari 7 gereja, 7 jemaat gereja, di mana di mana Yohanes menuliskan suratnya ini kepada gereja-gereja ini. Dan mereka memiliki posisi rohani untuk menyelesaikan kehendak Allah dan memiliki kasih persaudaraan di dalam kehidupan mereka. Amin. Mereka lakukan dengan kasih. Tidak seperti jemaat Efesus melakukan kegiatan pelayanan, tetapi kasih mereka yang mula-mula udah hilang. Apa
apakah kita sudah kehilangan kasih mula-mula hari ini? Amin. Tidak bergairah lagi untuk dengar firman. Saya melihat bahwa semakin hari semakin tersaring jemaat Tuhan yang semakin setia. Dan akhirnya mungkin hanya ada beberapa orang saja yang dapat setia mengikut Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang terakhir adalah jemaat Laodikia. Jemaat ini suam-suam kuku. Amin. Nggak panas, nggak dingin. Kata Tuhan kalau suam-suam kuku bisa diapain? Dimuntahkan. Jadi setengah setia, setengah beriman. Apa kita seperti itu? Ayo kita perbaiki diri. Amin. Amin. Gambaran gereja ini adalah gambaran gereja yang makmur secara duniawi. Jadi banyak orang kaya di situ. Tapi secara rohani mereka melarat. Mereka buta. Nggak mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka miskin. Kebenaran tidak ada dalam kehidupannya. Mereka tidak berusaha mencari kebenaran firman Tuhan. Dan mereka malang sebenarnya. Dan mereka telanjang. Nah, Roh Kudus sulit untuk bekerja di tempat ini, di jemaat Laodikia ini. Karena Roh Kudus tidak bisa berkarya dalam gereja ini sampai dikatakan di sini. Saya harap kita semua bisa membaca Wahyu 2 sampai selesainya 7 jemaat ini. Sehingga Tuhan Yesus begitu sulitnya Roh Kudus bekerja sehingga Tuhan Yesus mengetuk pintu gereja ini untuk minta izin masuk kembali dalam gerejanya. Jadi ada juga lah gereja yang kegiatannya ada, tetapi sebenarnya Yesusnya nggak ada di situ. Sehingga Yesus katakan di kitab Wahyu 3 ayat 3 ini, dia mengetuk 3 ayat 20 ini, bahwa dia mengetuk pintu hati dari setiap jemaat yang ada di gereja ini, untuk dia bisa masuk melakukan karya Roh Kudus di dalam kehidupan gereja ini. Tetapi jemaat gereja Laodikia ini tidak memahami hal ini, sehingga gereja yang tipe ini tidak akan diangkat oleh Tuhan. Karena suam-suam kuku maka akan dimuntahkan oleh Tuhan dan masuk dalam masa kesusahan besar. Amin. Amin. Jadi gereja harus masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Gereja harus dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita melihat gereja kita, ada gereja yang mengalami juga masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masalah jemaat, masalah-masalah yang kita akan lihat selanjutnya, bahwa orang-orang bukan lagi datang ke gereja untuk mencari kebenaran Allah, tetapi mereka mencari keuntungan pribadi, sehingga makin sehari dia semakin berkurang. Amin. Dan saya harapkan kalian semua bisa bertahan sampai pada kesudahannya, karena Tuhan katakan berbahagialah orang yang mendengar dan membacakannya. Beruntung kita kalau kitab Wahyu bisa dibukakan pribadi lepas pribadi. Saya bisa khotbahkan seperti ini, tetapi masing-masing orang bisa mengalami sesuatu pewahyuan sendiri-sendiri dengan pewahyuan yang sangat lebih dalam. Amin. Nah, gereja harus masuk dalam ruang kudusnya Tuhan, supaya gereja Tuhan mengalami pemulihan yang luar biasa, sehingga menghasilkan kualitas hati yang siap menerima pernyataan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sebenarnya cerita atau pewahyuan yang ada, nubuatan yang ada di kitab Wahyu ini sesuatu yang tidak lagi mengerikan buat kita orang percaya. Amin. Sebab apa? Sebab itu sudah dibuka
kita bisa melihat bahwa kitab Wahyu bisa dikhotbahkan dari Wahyu 1 sampai Wahyu yang ke-22. Amin. Apakah itu luar biasa, bukan? Nah, kekudusan Tuhan membuat gereja tidak tahan berdiri tanpa memperbaiki diri. Amin. Ketika gereja masuk dalam ruang kudusnya Tuhan, maka gereja akan memperbaharui diri. Amin. Kita semua mau diperbaharui oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali yang harus diperbaharui. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan kepada kita, pemulihan gereja harus terjadi. Kita bukan tipe jemaat gereja yang kita sudah baca, tetapi kita adalah tipe gereja Philadelphia, yang dimana kita melakukan kehendak Bapa, menantikan kedatangan Tuhan dengan hati yang menyala-nyala dan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak suam-suam kuku. Penderitaan tidak membawa orang percaya dalam suam-suam kuku atau setengah dingin, setengah panas. Tetapi penderitaan justru membawa kita untuk menantikan Tuhan lagi, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk mengetahui pewahyuan-pewahyuan yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Tanpa pertobatan dan komitmen untuk hidup kudus, pengabdian kita dan pelayanan kita menjadi persembahan yang cemar di hadapan Tuhan, menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Kita belum bisa hidup kudus kalau masih menemukan banyak kesenangan di luar Tuhan. Saya merasakan ketika saya mengalami satu penderitaan, aniaya hari-hari ini bukan aniaya secara fisik saja, tetapi bisa juga terjadi secara psikis. Ketika saya mengalami aniaya secara psikis oleh orang-orang yang saya kasihi, saya merasakan bahwa kesenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dari segala sesuatu yang ada di dunia ini kecuali Tuhan menjadi kesenangan. Saya bisa belajar dari pagi sampai malam, mau tidur saya bisa membaca firman Tuhan, saya bisa merenungkannya, saya bisa memahami, maksudnya melihat kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan saya. Saya percaya kalau gereja Tuhan atau orang percaya masuk dalam ruang kudusnya Tuhan, mereka tidak bisa berdiri dengan kesalahan-kesalahan yang terus ada dalam kehidupan. Amin. Dia akan memperbaiki diri. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilakukan akan semakin lebih sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dengan kasih murah-murah. Apa itu kekudusan? Kekudusan adalah kondisi hati saat Tuhan menjadi kebahagiaan kita satu-satunya. Amin. Sehingga Tuhan harus melakukan disiplin atas gerejanya. Disiplin memang tidak selalu enak rasanya. Amin. Tapi kita akan memperoleh buah-buah kekudusan yang mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Hati yang tidak kudus cenderung menganggap Tuhan membosankan. Ya, kalau orang dengar firman bosan, itu hatinya nggak kudus. Memandang firman-Nya sebagai hukum yang membatasi kebahagiaan. Dilarang inilah, dilarang itulah, nggak boleh beginilah, nggak boleh begini. Kalau orang hatinya kudus, maka hukum-hukum Allah ini yang dia pelajarin menjadi satu kebahagiaan buat hidupnya. Amin. Hati yang kudus melihat bahwa Tuhan sebagai harta yang paling
mendengar firman Tuhan. Amin. Apa sih kebahagiaan sejati? Kebahagiaan sejati diperoleh di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita bilang kita bahagia karena kita punya anak sukses semua, kita punya kekayaan, sampai mati pun gak akan habis 7 turunan. Bukan itu, bukan kebahagiaan sejati. Amin. Kebahagiaan sejati diperoleh ketika Anda di dalam Tuhan. Yaitu pengenalan kita akan firman Tuhan semakin bertumbuh dan membantu hidup orang lain untuk melihat bagaimana mereka berubah secara pribadi yang lebih baik lagi akan memberikan kita satu kebahagiaan. Kebahagiaan hanya ada dalam Tuhan. Dan ketika kita bisa membantu orang lain untuk meningkatkan mutu kehidupan bagi orang lain itu, dan kita melihat keberhasilan dari orang-orang yang kita layani, maka itu sesuatu kebahagiaan sejati yang gak bisa dibeli dan dibayar. Makanya bagaimana saya secara mati-matian untuk terus mempertahankan kalian ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Walaupun kelelahan seringkali ada dalam diri saya, harus antar jemput sampai 3 kali trip, bahkan kalau mobil yang putih harus 5 kali trip. Jadi dibagilah malam 3, paginya hari Sabtu 2 kali. Tapi itu menjadi satu kebahagiaan buat saya. Amin. Bukan satu penekanan atau bukan satu keharusan, tetapi karena kasih Tuhan melingkupi kita, maka kita mampu melakukan lebih dari orang biasa bisa lakukan. Tepuk tangan buat saya. Di usia saya yang seperti ini mungkin sulit sekali, tetapi karena firman menguasai kehidupan kita, maka tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi semangat di dalam Tuhan. Amin. Gak ada itu orang di dalam Tuhan yang benar-benar di dalam Tuhan mengalami stres. Gak ada. Karena apa? Karena gak penting semua yang terjadi di dunia ini, gak penting kecuali Tuhan yang paling penting. Amin. Rasul Paulus bilang semuanya sampah. Sebelum aku kenal Yesus, semuanya sampah. Yang lebih berarti buat hidup saya adalah Kristus satu-satunya. Itulah kebahagiaan sejati. Ketika kita bisa menemukan hal itu, maka itu luar biasa. Alasan kenapa sampai hari ini dunia masih kacau. Apa alasannya? Adalah karena gereja tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Amin. Pendidikan sekolah teologi tidak cukup. Kau harus masuk di ruang kudus Tuhan untuk mengetahui hal-hal yang sangat penting untuk Tuhan sampaikan. Kita baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Kita Wahyu akan dibuka terus. Materai pertama, materai kedua, materai ketiga, materai keempat, materai kelima, materai keenam, dan ketujuh. Kemudian di antara materai keenam ketujuh ada saat di mana sorga diam setengah jam. Kemudian terjadilah peniupan sangkakala. Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang akan terjadi dalam setiap sangkakala? Apa yang akan terjadi dalam setiap materai yang dibuka? Wahyu sudah dibukakan oleh Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Ya, kita tunggu waktunya untuk saya sampaikan.
kita lihat pemulihan gereja harus terjadi, tentunya pemimpin gereja harus dipulihkan, yaitu saya sendiri. Sehingga kalau saya tidak ada masuk dalam hadirat Tuhan, tidak lebih banyak saya berada di hadirat Tuhan daripada jemaat, maka saya tidak akan memahami apa yang akan terjadi dan berita kebenaran Allah tidak akan sampai pada seluruh jemaat. Dikatakan di sini, kalau kitab Wahyu sudah dibuka, materai sudah dibuka, sangkakala sudah dibunyikan. Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang mengawali semuanya. Aku juga yang mengakhiri. Jadi segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini ada dalam kontrol Tuhan. Amin. 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 Ketika kita mulai bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang memulai dalam hidup. Amin. Amin. Dia yang akan menuntun perjalanan kerohanian. Dia juga yang akan mengakhirinya selama dia masih diundang masuk di dalam kehidupan. Jadi kalau semua ada dalam kontrol Tuhan, kita semua tahu bahwa Allah itu baik. Amin. Amin. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang mencelakakan kita. Kita gereja Tuhan ketika terjadi aniaya seperti ini, materai dibuka, sangkakala dibunyikan, penghukuman tidak terjadi atas kita gereja Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tetapi penghukuman terjadi sebenarnya atas orang-orang fasik. Nanti kalau kita buka lagi, kita bahas lagi bahwa ada di dalam kerajaan yang orang-orang yang jahat. Semua akan dibersihkan oleh Tuhan. Semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Oleh siapa? Oleh gereja yang berdiri di dalam ruang tata. Kita nggak usah khawatir dengan jemaat. Jemaat nggak ada nggak apa-apa, apalagi corona ini segala macam. Siapa yang mau beribadah, siapa yang mau digembalakan, siapa yang mau dituntun, itu kita tuntun sampai akhir kehidupan kita. Kalau Tuhan cuma percayakan jemaat seperti ini, saya percaya 1 atau 2 orang aja saya harus layani. Kecuali Tuhan suruh tutup gereja, berarti Tuhan tidak berkenan atas hidup saya. Amin. Amin. Tapi selama masih ada orang, saya percaya dia yang memulai satu pertobatan dalam kehidupan saya. Dia yang memulai saya bisa percaya kepada Kristus Yesus. Dia juga yang akan mengakhiri pertandingan saya sampai selesai. Amen. Tuhan memanggil saya. Oleh sebab itu kita harus selalu bersemangat di dalam Tuhan. Amen. Penyingkapan kitab Wahyu ini akan membuat kita tidak takut lagi. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Kemudian kita baca selanjutnya ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa ini. Kalau kita dapat pewahyuan ini, nggak ada yang kita takutkan lagi. Amin. Amin. Mau sungguh-sungguh cari Tuhan? Amin. Dia adalah yang hidup. Dia telah mati, namun dia telah hidup kembali sampai selama-lamanya, dan dia memegang kunci kerajaan maut. Apa yang ditakutkan manusia? Apa yang ditakutkan manusia?
akhir zaman karena mereka takut mati. Atau takut kehilangan sesuatu, orang-orang yang dikasihinya, atau kehilangan harta benda. Saya mengatakan bahwa kita bisa mati kapan saja. Amin. Kalau kita naik pesawat tiba-tiba bisa jatuh nggak? Bisa. Kita kena sakit penyakit kita bisa mati. Tapi saya mau katakan, jika belum waktunya kita mati, maka tidak akan ada satupun kekuatan yang dapat membunuh kita. Katakan amin. Yang keras. Katakan yang amin yang keras. Amin. Jadi yang menentukan kita mati bukan pesawat, bukan sakit penyakit, bukan virus, melainkan Yesus sendiri yang menjadi penentu hidup kita. Amin. Karena Dia katakan, aku yang hidup, aku sudah bangkit, dan aku pegang kunci kerajaan maut. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia turun sampai ke alam maut. Dia ambil kunci kerajaan maut. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan maut, Dia yang pegang. Luar biasa, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita pemenang. Kalau Tuhan melihat kita masih berdaya guna dan masih dibutuhkan bagi pekerjaannya di bumi ini, maka Dia tidak akan buru-buru membawa kita pulang ke surga. Kenapa? Karena Tuhan sudah menginvestasikan, sudah menanamkan dalam diri orang itu, sehingga Tuhan pasti memakai sampai selesai karya Tuhan dalam hidup. Coba bayangin ya, kalau kita punya perusahaan, kita investasikan semua dana kita di tempat itu. Kira-kira kita mau nggak perusahaan itu ditutup? Atau tidak berguna lagi? Tidak. Tuhan sudah menginvestasikan kehidupannya di dalam diri orang itu. Sehingga orang itu harus melakukan sampai selesai panggilan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Dia mau kita semua menghasilkan buah yang lebat dan maksimal untuk kerajaan surga. Dulu hidup kita kacau berantakan. Kemudian ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami pembaharuan demi pembaharuan dalam kehidupan kita. Bukankah itu karya Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita? Dia sedang menginvestasikan kebenaran-kebenaran, memulihkan kehidupan kita, membuat kita berdiri bagi Tuhan, dan orang ini akan dipakai Tuhan sampai selesai. Amin. 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 Orang tidak akan pernah bisa mati sebelum roh kematian datang menjemput. Sebab dia atau roh kematian itu harus minta izin lebih dulu kepada Yesus Sang Raja. Kontrol ada di tangan Yesus Sang Raja. Nama Yesus dapat menggoncangkan semua hal yang ada di langit, di bumi, dan di alam lain. Artinya alam maupun harus mentaati Tuhan. Makanya Tuhan katakan apa? Jangan siap untuk kita menghadapi materai pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke 6, sampai ke 7 yang dibuka. Sampai sangkakala dibunyikan 1 sampai 7. Tuhan bilang jangan takut. Dia hidup dan mengontrol segalanya. Pewahyuan inilah yang kita perlukan sebagai modal untuk kita memasuki akhir zaman. Amin. Pemimpin harus mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus.
kita akan bisa menghadapinya, sebab Dia yang pegang hari esok. Amin. Luar biasa. Amin. Amin. Apa yang bisa dilakukan gereja di akhir zaman? Melihat kondisi dunia yang hancur ini, yang semakin hancur, maka gereja harus mengalami pewahyuan khusus seperti yang dialami oleh Yohanes. Jadi kita baca firman Tuhan bukan asal baca. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan, enggak masuk dalam ruang kudus Tuhan, tidak ada dalam kekudusan Tuhan, maka kita sedang membaca firman Tuhan ini seperti sebuah cerita biasa. Tetapi ketika kita masuk memahami seperti Yohanes, maka kita bisa memahami apa yang dilihat oleh Yohanes dan diwahyukan kepada gereja-gereja. Tuhan menyingkapkan dirinya, lalu Dia mengoreksi setiap gereja Tuhan hari-hari, dan mempersiapkan para pemimpin gereja dan seluruh jemaat supaya mereka bisa terlibat di hari-hari terakhir. Apa yang mau Tuhan lakukan? Kita akan masuk dalam pemberitaan firman berikutnya, di mana Yohanes masuk dalam ruang takhta Allah. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2 di minggu depan, di mana dia melihat setiap penglihatan. Hanya Yohanes yang masuk dalam ruang takhta Allah. Ya, kalau diceritakan di Alkitab, Yohanes ini adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia selalu menyandar di bahunya Tuhan. Tapi apakah Yohanes dikasihi Tuhan terus Yohanes gak disiksa? Yohanes mengalami penindasan dan penyiksaan yang di luar akal manusia. Bayangin dia dimasukin di gorengan minyak panas di penggorengan dan tidak terjadi apa-apa atas dia. Ketika gereja terus dibangun dengan kuasa firman, maka pekerjaan Roh Kudus akan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kehidupan Kristus semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyentuh kehidupan kita. Pahitankah, sakit hatikah, kebenciankah, kemarahankah, tidak ada yang dapat. Sebab kebahagiaan kita cuma Tuhan. Amin. Gereja akan betul-betul mengalami pekerjaan firman Tuhan di ruang takhta Allah. Kesalahan-kesalahan kita masa lampau, hal-hal yang buruk yang pernah terjadi dalam kehidupan kita akan dibenahi oleh Tuhan. Amin. Gak mungkin kita bisa membenahi diri kita sendiri kalau kita gak masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Gak ada satu kekuatan yang bisa membuat kita berubah. Amin. Khotbah-khotbah hari ini pun saya sudah berkobar-kobar begini tidak akan membuat jemaat mengalami perubahan. Tetapi ketika jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, pewahyuan tentang khotbah ini bisa menjadi sesuatu yang terbuka di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang ketika dia masuk dalam hadirat Allah tidak mengalami pemulihan. Maka dikatakan Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Kita tutup dengan firman ini. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10, cepat saja. Ini firman yang terakhir. Demikian
Demikian firman Tuhan, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan terang rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Sampai di sini dulu ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Amin. Simak baik-baik. Tidak ada satu kuasa yang dapat dilakukan ketika seseorang tidak masuk dalam kekuasaan Tuhan. Amin. Orang di luar sana boleh bangkrut, kita tidak akan pernah bangkrut. Amin. Karena kita ada dalam kekuasaan Tuhan. Amin. Orang di luar sana bisa mengalami ketakutan, kegoncangan dan sebagainya. Tapi kita tidak akan pernah mengalaminya. Sebab Dialah yang awal, Dialah yang akhir. Dia yang pegang kunci kerajaan maut. Terus. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari empat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Haleluya, tulang-tulang kering ini, kehidupan kita yang sudah kering. Amin. Kehidupan kita yang hati kita sudah kering akan dibangkitkan Tuhan kembali. Oleh siapa? Oleh seorang pemimpin gereja Tuhan yang akan dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman ini. Kita nggak tahu siapa, dia adalah pilihan Tuhan. Dan orang ini akan berdiri dan menubuatkan bahwa setiap jemaat Tuhan, orang-orang di sekitarnya yang kering, yang hatinya kering, yang tidak punya lagi gairah untuk mencari Tuhan, maka dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Tulang-tulang kering ini yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan menjadi tentara yang besar. Dia terus melakukan pekerjaan-pekerjaan di tengah dunia ini, membangkitkan tulang-tulang kering yang lain, sehingga pemulihan terjadi atas gereja dan orang percaya di akhir zaman. Apakah Tuhan memakai kita? Apakah kita siap untuk melakukannya? Tergantung dari kita. Apakah kita selalu mau ada dalam hadirat Tuhan? Apakah kita lebih mementingkan kehidupan dunia ini daripada kita masuk dalam hadirat Tuhan? Saya mau katakan hidup kita di tengah dunia ini cuma 70 sampai 80 tahun saja.
kehidupan yang kekal harus kita cari. Bukan apa yang ada di dunia ini dapat menyenangkan kita. Bukan gelar, bukan uang, bukan kehormatan, bukan apa-apa. Di dalam Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita masuk terus berada dalam kekudusan Tuhan, maka semua itu tidak penting buat hidup kita. Yang penting adalah Tuhan. Akan lahir pemimpin-pemimpin rohani yang melahirkan tentara-tentara yang besar. Amin. Kita tentara besar. Amin. Kita mau bangkit. Berapa orang kita? 18 orang. Bangkit untuk menjadi tentara yang besar di akhir zaman. Amin. Membangkitkan setiap orang-orang yang kering, yang hatinya kering, yang tidak punya gairah lagi untuk mencari Tuhan. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Dan pemimpin rohani yang dipilih oleh Tuhan ini akan melahirkan banyak anak-anak. Anak-anak yang kuat. Anak-anak yang luar biasa. Asalkan pemimpin ini terhubung terus dengan Kristus Yesus. Dan dia tetap konsisten untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Apakah kita salah satu orang yang akan dipakai oleh Tuhan? Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita berada dalam kebenaran ini, maka tidak akan ada sesuatu yang menakutkan lagi. Bahkan saya sudah diberikan pewahyuan oleh Tuhan bahwa akan ada banyak orang yang akan datang di tempat ini dalam kesusahan. Dan kita gereja Tuhan akan menolong mereka masuk dalam bahtera ini. Memberi ke mereka makan, bukan makanan jasmani saja, tetapi makanan rohani. Bagi orang-orang yang menghindar tidak lagi mau ke sini, itu tidak jadi masalah. Tetapi dari tempat ini akan lahir tentara-tentara Tuhan yang besar untuk membawa mereka kembali ke hidup. Jadi pemulihan segala sesuatu harus terjadi, baru Yesus akan datang di tengah-tengah dunia ini. Kita gereja Tuhan bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan. Nyatakan kebenaran dimanapun kau berada, jangan takut. Sebab nyawa orang itu tertanggung atas kamu. Amin. Beritahukan ketika dia salah. Tegur dan nasihati. Apabila dia menerima, dia akan kembali kepada Tuhan. Tetapi apabila tidak, biar dunia yang akan menghajar dia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau bukakan di kitab Wahyu 1. Dan kami sudah berlanjut kepada kitab Wahyu 2 dan seterusnya sampai seluruh gereja-gereja sudah disampaikan kepada jemaat Tuhan. Kami akan masuk dalam Wahyu 4 di mana Yohanes masuk langsung ke ruang tahta Allah. Di mana di dalam ruang tahta Allah dia melihat penglihatan yang akan terjadi di tengah dunia ini. Tapi sebelum itu di Wahyu 1 Tuhan katakan jangan takut. Sebab aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang memulai, aku yang mengakhirinya. Segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap baik untuk selama-lamanya. Ada hari esok ketika kami ada bersama dengan Engkau. Ketakutan-ketakutan yang dialami oleh orang-orang dunia tidak dialami oleh kami. Karena Engkau datang bukan sebagai seorang pencuri, tetapi Engkau datang dalam kemuliaannya. Dan kami gereja Tuhan orang percaya memahaminya. Sebab firman-Mu disingkapkan bagi kami anak-anak terang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan